Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi Stayat Fitrah Prodi Akhlak Tasawuf yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita akan membaca kembali teks dari kitab Qawaidut Tasawuf karya Al-Imam Ahmad Zarruq Al-Fasi sampai ke pembahasan Al-Qaidatul Tsaminah, kaidah yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hukmut tabi'i ka hukmil matbu'i fima yatba'uhu fihi. Hukum pengikut mengikuti hukum yang diikuti. Fima yatba'uhu fihi, dalam hal terkait sesuatu yang diikuti. Jadi tabe selalu ikut matbu', rakyat selalu ikut pemimpin. Wa in kana al-matbu'u afdaluh, meskipun memang yang diikuti itu lebih afdal. Wa qad kana ahlus suffati fuqara'a fi awwali amrihim. Ahlus suffah, seperti yang telah dijelaskan di sesi sebelumnya, adalah para fakir, fuqara fi awwali amrihim, di awal perjalanan mereka. Hatta kanu yu'rafuna bi adyafillahi, sehingga mereka itu dikenal dengan tamu-tamu Allah. Seperti yang telah saya kisahkan di awal, bahwa ashabus suffah atau ahlus suffah adalah orang-orang yang mondok, semacam mondok di pesantren Rasulullah, yaitu di Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Mereka jauh dari sanak saudara demi keimanan, sehingga mereka itu dikenal sebagai adiyafullah, para tetamu Allah. Mereka hidup fakir, miskin, tidak punya sanak saudara, bahkan untuk makan pun mereka menunggu kebaikan sahabat, seperti diceritakan di Hilyatul Aulia oleh Abu Nuaim. Kalau malam, para sahabat Ansor yang mampu, dalam tanda kutip, tidak harus kaya, biasanya mereka akan membawa pulang beberapa sahabat Ahlus Suffah ini untuk diajak makan. Ada yang membawa 1 orang, 3 orang, 2 orang, 10 orang, bahkan 70 orang kalau memang dia kaya raya. Nah, di awal perjalanan hidup ashabus suffah ini mereka fuqara. Fuqara dalam pemaknaan fakir, dalam pemaknaan mereka tidak benar-benar tidak mampu secara ekonomi, atau fuqara di sini bisa diartikan fakir ilallah, selalu merasakan butuh kepada Allah. Tsumma kana minhumul ghaniyyu wal amiru. Kemudian setelah melalui masa-masa mondok, masa-masa pesantren, mereka itu ada yang kemudian menjadi kaya dan bahkan menjadi pemimpin. Seperti kisah sebelumnya, ada Hudzaifah ibnul Yaman
meskipun telah menjadi amir di Madain, tapi hidupnya sangat-sangat sederhana. Di tangan kanan megang roti, di tangan kiri megang kuahnya, marok kata orang Arab, sambil menunggang keledai. Keledai ini termasuk tunggangan yang tidak istimewa. Kalau yang istimewa itu kuda. Wal mutasabbibu wal fakir. Kemudian di antara mereka ada yang punya kasab, mutasabbib, punya penghasilan. Wal fakiruh, tapi ada juga yang fakir. Lakinnahum syakaru 'alaiha hina wujidat kama sabaru 'alaiha hina fukidat. Tapi ahlus suffa ini mereka bersyukur tatkala menemukan nikmat dan bersabar tatkala tidak menemukannya. Jadi ashabus suffa ini hidupnya seperti itu. Jika mendapat nikmat bersyukur, dan jika mendapat cobaan seperti kefakiran mereka bersabar. Dan ini yang seharusnya dan sepatutnya ditiru oleh setiap muslim. Falam yukhrijuhumul wijdanu amma wasafahum maulahum bihi min annahum yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Maka tidak membuat mereka keluar dari predikat yang telah ditetapkan Allah buat mereka. Seperti di penjelasan sebelumnya, Ahlus Suffa ini mendapat predikat dari Gusti Allah sebagai wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Alladzina yad'una. Mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada Tuhan, mengajak kepada Allah, berdoa kepada Allah bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Baik di waktu siang maupun malam, di waktu pagi maupun petang, hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Nah, baik mereka itu wujdan menemukan nikmat, kama annahum lam yumdahu bil fukdan, sebagaimana ahlus suffa ini tidak dipuji karena mereka ini fukdan, karena mereka tidak dalam keadaan kaya. Sebagaimana juga keadaan kaya tidak membuat mereka keluar dari predikat yad'una rabbahum. Artinya predikat yad'una rabbahum ini tidak mempengaruhi nasib yang sedang ataupun yang akan. Nasib ketika mereka fakir tidak menyebabkan mendapat pujian yad'una. Begitu juga nasib ketika mereka sudah kaya dan sebagian menjadi pemimpin, amir, gubernur, tidak lantas yukhrijuhum, mengeluarkan mereka dari predikat yang telah ditetapkan Allah buat mereka. Bal bi iradati wajhil malikid dayyan. Predikat tersebut murni karena kehendak Tuhan, karena kehendak sang raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika, predikat tersebut yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ghairu muqayyadin bi faqrin wala ghina. Tidak terikat dengan kefakiran maupun ghina, kecukupan. Cukup ataupun fakir hidupnya
sama sekali tidak mempengaruhi predikat ahlus suffah dan sama sekali tidak merubah sifat-sifat mereka. Wabihasabih, wabihasbih, dan cukuplah. Fala yukhtassu tasawwufu bifaqrin wala ghina. Maka tasawuf ini tidak bisa ditentukan dengan kefakiran atau dengan kecukupan. Tidak bisa mengidentifikasi tasawuf, oh bila orang itu fakir berarti dia sufi, bila orang itu cukup dan kaya maka dia tidak sufi. Tidak bisa. Dia la yukhtassu bifaqrin wala ghina selama idza kana sahibuhu yuridu wajha rabbih, selama orang tersebut hanya menghendaki ridho Allah. Status sosial, taraf ekonomi, itu semua bukan identitas sufi. Jadi karena ekonominya lemah kita sebut orang tersebut zuhud atau sufi? Tidak. Karena ekonominya mapan dan sosial, kelas sosialnya priayi, ningrat, kemudian kita sebut orang tersebut tidak sufi. Tidak bisa begitu. Ada satu kisah menarik dari Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi dengan gurunya Sayyidina Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi Abul Abbas Al-Mursi ini adalah murid sekaligus nanti penerus dan khalifah tongkat estafet tarekat Syadziliyah. Suatu saat Al-Mursi mempunyai niat kuat untuk hidup secara prihatin, hidup dengan menghindari kemewahan, hidup dengan dalam kemiskinan, hidup dalam kemiskinan dan menjauhi kemewahan. Dia sudah azam, sudah kuat niatnya di dalam hati melaksanakan hal tersebut. Tiba-tiba ketika dia masuk ke dalam majlis gurunya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dikasyaf, dibaca niatnya, dibaca hatinya oleh gurunya Al-Imam Asy-Syadzili. Kemudian Imam Syadzili mengatakan, ya Abul Abbas, wahai Abul Abbas Al-Mursi, kul ma syi'tah walbas ma syi'tah wa'alliq qalbaka billah. Wahai Abul Abbas, makan yang kamu suka, makan semua makanan yang engkau suka, pakai baju yang terbaik yang kamu suka, tapi ingat, wa'alliq qalbaka billah, tautkan hatimu hanya pada Allah, gantungkan hatimu pada Allah, selalu rasakan kehadiran Allah, bahwa Dia syahidun laka wa nadhirun ilaika, dan begitu seterusnya. Ini konsep-konsep tasawuf yang relevan, yang perlu disampaikan ke masyarakat, bahwa tasawuf itu bukan kefakiran dalam makna materi, bahwa tasawuf itu bukan hidup dan memakai baju yang compang-camping, lantang luntung kesana kemari. Tidak, bukan itu tasawuf. Tasawuf ini adalah yurid wajha rabbih,
adalah orang-orang yang hatinya itu seperti kata Imam Syadzili tadi, alif qalbaka billah, tautkan hatimu hanya pada Allah. Sayyidina Al-Hasan bin Ali karramallahu wajhah, salah satu cucu Rasulullah, cucu kesayangan Rasulullah, Al-Hasan, beliau itu hidup dan berpakaian mewah, memakai kendaraan yang mewah di masanya, yaitu kuda. Suatu saat Sayyidina Al-Hasan bin Ali dihentikan oleh seorang Yahudi yang bajunya ini compang-camping, kotor, dan bau minyak. Akhirnya dia megang kepelananya. Wahai sibti Rasulillah, wahai cucu Rasulullah, bukankah kakekmu yang mengatakan bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Bukankah kakekmu Rasulullah maksudnya yang mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Lihat realitanya, lihat kenyataannya. Kamu memakai baju bagus, wangi, memakai kendaraan yang paling mewah, berkuda, sementara saya Yahudi, pakaian saya compang-camping, kotor, gak pernah dicuci, penuh dengan minyak dan bau. Mana kebenaran hadis Rasulullah tersebut? Sayyidina Hasan kemudian mengatakan, hei Yahudi, ketahuilah bahwa keadaanmu saat ini dan keadaan saya saat ini, saya sebagai mukmin, kata Sayyidina Hasan, ini jika dibanding dengan janji Allah di surga kelak, maka ini adalah neraka. Sementara kondisimu saat ini, meskipun kamu melarat, miskinnya, tapi keadaanmu saat ini lebih baik daripada apa yang menunggumu kelak di neraka jika kamu tidak beriman kepada Allah. Seketika Yahudi tersebut masuk Islam. Ini yang menunjukkan bahwa taraf ekonomi, status sosial ini bukan, atau ini tidak menentukan nasib kita di akhirat kelak, dan bukanlah standar pandangan Allah kepada kita. Apapun status sosialmu, bagaimanapun taraf ekonomimu, jika kamu bisa meletakkan dirimu pada tempatnya, bersyukur tatkala mendapat nikmat, bersabar tatkala mendapat cobaan, maka kamu sudah mengikuti ajaran-ajaran Ahlus Suffah. Cukup sekian untuk kuliah dari kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.